Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Fitria. Di sini saya mau menjelaskan tentang dua rasio, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas dan yang kedua ada rasio solvabilitas. Nah, untuk yang pertama rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendeknya. Terus yang kedua ada rasio solvabilitas dengan pengertian yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sih aset perusahaan itu dibiayai oleh utang. Nah, untuk rasio-rasionya itu yang pertama ada rasio likuiditasnya itu ada beberapa rasio, yaitu yang pertama ada current rasio, yakni membandingkan total aset lancar dibagi total utang lancar terus dikali 100%. Terus ada yang kedua, dalam rasio likuiditas itu ada quick ratio, yaitu membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan terus dibagi total utang lancarnya terus dikali 100%. Terus ada yang kedua yaitu ada cash ratio, yakni membandingkan antara jumlah kas dibagi jumlah utang lancar terus dikali 100%. Nah, untuk yang kedua ada rasio solvabilitas dan macam-macam rasio yang ada di rasio solvabilitas, yaitu yang pertama ada debt ratio, yaitu membandingkan antara total utang dibagi total aset terus dikali 100%. Terus ada yang kedua yaitu debt to equity, yakni membandingkan antara total utang dibagi total ekuitas terus dikali 100%. Terus ada yang ketiga yaitu ada long term debt to equity, yakni membandingkan antara utang jangka panjang dibagi ekuitas pemilik terus dikali 100%. Mau menambahkan, tidak hanya ada dua rasio yang tadi saya jelaskan tadi, ada ketambahan yaitu yang ketiga yaitu ada rasio profitabilitas, yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tersebut. Nah, dalam rasio profitabilitas ini terkandung ada yang pertama ada yang namanya ROA atau return on asset, yaitu ROA ini membandingkan antara laba bersih dibandingkan dengan total aset terus dikali 100%. Terus ada yang kedua ada ROE yaitu return on equity, yakni membandingkan antara laba bersih dengan total ekuitas terus dikali 100%. Terus ada yang ketiga yaitu ada GPM atau gross profit margin, yakni membandingkan antara laba kotor dengan penjualan terus dikali 100%. Terus yang keempat ada OPM yaitu operating profit margin, yakni membandingkan yaitu laba operasi dibandingkan dengan penjualan bersih terus dikali 100%. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.